يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini yang sangat berbahagia, Allah masih memberikan kita nikmat hidup kembali setelah kematian kita sementara tadi malam. Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam menjalankan ibadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kita, nikmat hidup kembali, nikmat sehat, kemudian kesempatan, keinginan dan kemudahan kita bisa hadir di sini setelah sholat subuh berjamaah dan beringatkan Allah untuk dapat mendengarkan kajian pada subuh hari ini. Salawat dan salam alillah, kita berdoa kiranya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, para ustadz, para buya yang hadir pada pagi hari ini, mohon izin Bu Is untuk menyampaikan. Agak berat ini mengaji di depan guru ini ya. Ada Pak Haji sengaja menyuruh-nyuruh ya. Iya. Mohon izin Ustaz sekalian, kita saling berbagi, sharing saja, tidak menggurui pada hadirin sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita coba sedikit menyampaikan berkaitan dengan hikmah syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, syukur ini adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Syukur ya. Jadi kalau dari segi bahasa, syukur ini artinya berterima kasih. Berterima kasih. Kalau kita dibantu orang atau diberi orang sesuatu, minimal kita sebutkan kepada orang tersebut, terima kasih Pak, terima kasih Bu, misalnya. Itu yang minimal. Ya. Dari segi istilahnya, syukur ini artinya kita ingin memberikan pujian kepada orang atau seseorang yang memberikan kita sesuatu itu. Kita berikan pujian. Namun di sini syukurnya kita syukur ini harus dan wajib kita sampaikan yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kata syukur yang kita sebutkan itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita apapun. Itu minimal dan itu wajib. Setidaknya sehari semalam Bapak Ibu dalam sholat kita ucapkan alhamdulillah ini 17 kali ya. Dalam sholat wajib saja. Dan itu wajib bagi muslim yang baligh. Namun bagaimana kita bisa merasapi kata syukur itu? Kadang kan kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta alam ya. Mungkin lewat saja gitu kata-kata syukur itu. Bagaimana kita dapat mendapatkan hikmah dari kata syukur. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita wajib menyebutkan
minimal alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala yang diberikan Allah, nikmat ataupun musibah ataupun yang sesuatu yang tidak kita sukai, itu semuanya sebenarnya dalam rangka ujian kepada kita. Ujian, baik pun kenikmatan, baik pun kesusahan, itu ujian. Namun di sini disyariatkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 53. Maknanya, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya. Nah, di sini diuji orang-orang kaya. Dan sebagian mereka orang-orang miskin. Ya, jadi orang kaya, orang miskin, masing-masing ada ujiannya. Supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka. Jadi orang kaya berkata, karena kaya ini, apakah ini anugerah dari Allah? Diberikan kekayaan, kemudahan, ya, kenikmatan hidup di dunia. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Nah, jadi titiknya di sini bagaimana caranya? Nah, cik, nah, lowbat. Cik, baterainya ya. Jadi titiknya adalah pokoknya bagaimana caranya orang menanggapi sesuatu yang dihadapinya itu dengan cara bersyukur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hikmah bersyukur ini ya diuraikan para ulama. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama kita mendapati kehidupan yang penuh berkah. Ya. Jadi bukan berarti kaya, berkecukupan itu baik. Tapi yang terbaik itu kata Allah, orang yang bersyukur itu hidupnya penuh dengan keberkahan. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Luqman yang disampaikan kepada Luqman. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Ya. Jadi di sini hikmah berkahnya itu nikmatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu dan kita kaji gitu. Bagaimana caranya nikmat bersyukur itu? Ya. Kadang kan kita mendapatkan sesuatu di dunia ini rasanya biasa saja itu ya. Biasa saja udah dapat. Nah, misalnya bali oto baru. Paling seminggu apa sanang-sanang di oto tuh. Artinya excitednya itu serasa istimewanya seminggu ya. Ya. Habis itu biasa ya. Nah, apalagi coba aja lah apa-apa aja kenikmatan dunia ini biasanya sebentar saja, biasa aja. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bersyukur menjadi itu berkah dan nikmat yang berlebih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Nanti diuraikan lagi dengan selanjutnya. Sebenarnya syukur kita itu untuk kita. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalau tidak bersyukur pun kita, tidak berterima kasih pun kita pada Allah, tidak ada menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya gitu. Karena sifat Allah itu apa Bapak Ibu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dunia ini yang beriman yang tidak dikasih semua. Ya kan? Bahkan banyak orang kafir yang lebih kaya, yang lebih sukses. Nah, itu sifatnya pemberinya Allah tuh, Rahman. Semua dikasih.
Yang taat, yang enggak, semua dikasih. Yang maksiat, yang taat, yang ke masjid, yang enggak. Nah, kadang banyak pula bertanya, yang enggak ke masjid kok lebih, yang enggak taat kok lebih dapatnya di dunia ini. Ini rahasia Allah. Ya, semua Allah kasih. Ar-Rahim itu yang istimewa untuk orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah itu yang istimewa, hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruh umat manusia. Ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapatkan cara sehingga kita dapat menikmati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membiasakan untuk bersyukur itu terhindar dari penyakit hati, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati di sini bukan limpa ini, bukan hati dalam makna biologis, tapi sesuatu yang diberikan Allah, perasaan di dalam jiwa kita. Ya. Ketika orang-orang bersyukur itu, dia semuanya menyerahkannya atau mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena Allah, ini karena Allah, ini karena Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bersih. Ya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya pintar, ya. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya berpengaruh, tapi ini semata-mata karena Allah aja yang berikan, karena Allah aja yang kasih. Ya. Kalau nggak bisa apa-apa kita. Ya. Cobalah Bapak rasakan ketika bawa mobil Bapak Ibu di jalan tol. Pernah tidak kita merasakan itu ya, atau pernah mencoba dengan kecepatan tinggi 150 km per jam ya, saya pernah coba itu 160 km per jam Pak Hilal, arah tol Pekanbaru itu. Ketika itu terpikir dalam pikiran saya, dalam hati saya, kalau bukan karena Allah yang melindungi ini ya, diselipkan aja sedikit berputar-putar mobil kita ya. Nggak jadi apa-apa, hancur. Banyak kejadian kan. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena bagusnya mobil yang bisa berpacu ya. Tapi karena Allah diselipkan aja sedikit ya. Mungkin kesal Allah sama kita, diselintiknya aja sedikit gitu kan, disuruhnya malaikat terbalik, habis. Ini semuanya karena Allah. Ya kan? Apapun kejadiannya. Nah, apalagi kita mendapatkan nikmat. Ini kalau tidak pertolongan Allah, habis kita. Nah, kemarin di Tinjau Lawi Pak ya, auto truk lewat, begitunya lewat kita longsor balik. Siapa yang punya skenario itu, diselamatkannya orang itu? Allah. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat karena ketentuan Allah menunjukkan kekuasaannya itu ya. Yang di Bukit Batabuh Batang Pak ya, Mas Haji bisa dibelokkannya air tuh, bah itu, tidak kena Mas Haji itu. Siapa yang punya kerja itu? Allah. Ini yang agak berat kita untuk mengembalikan hati kita ini, apa-apanya kembali kepada Allah. Ini butuh memang latihan, termasuk saya sendiri gitu ya, dan kita semua jemaah harus berlatih untuk semuanya mengembalikan hati kita ini supaya bersih, maka kita kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang, sebagaimana sabda Nabi SAW, dua hal apabila dimiliki oleh seorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama atau ilmu atau ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya ya. Jadi kita boleh mencari yang lebih tinggi di dunia ini Pak, kepada ilmu, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang rajin beribadah, lebih bagus ibadahnya, boleh kita cari yang kateh.
Tujuannya untuk memotivasi kita untuk berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Nah, tengok orang lebih taat, kita berlomba-lomba lebih taat. Ya. Bapak tu lebih jauh rumahnya, bisanya ke masjid. Awak dakek barek, itu boleh kita lihat ke. Ya kan? Itu yang lebih susah bisanya sekolah. Ya kan? Awak bakal tak. Nah, itu dalam urusan ilmu dan ibadah. Untuk dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan itu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi untuk urusan dunia kita disunnahkan tuh cari ke bawah. Ya, masih mengontrak, ya kan? Ada orang yang belum punya rumah masih menumpang, misalnya kan. Awak masih naik sepeda motor, orang masih ada yang naik sepeda. Itu dalam urusan dunia kita harus lihat ke bawah agar kita mendapatkan nikmatnya bersyukur itu. Saya selalu itu maafkan ke anak-anak, ya kan, pergi sekolah. Lihat itu ada masih anak-anak pergi sekolah jalan kaki, ya kan, berapa jauhnya itu. Kalian masih enak bisa diantar sama orang tua pakai kendaraan supaya meningkatkan rasa syukur anak-anak ini. Ya, karena anak-anak sekarang payah Pak ya. Jadi memang harus sering-sering. Coba kadang di lampu merah saya banyak anak-anak pengemis itu Pak ya, minta-minta. Itu saya bilang sama anak, coba lihat Tuhan, berapa enaknya kalian mau makan Anda tinggal makan, dia itu entah udah makan entah belum. Malam-malam di lampu merah kan minta-minta itu kan sebaya-sebaya anak kita ya. Itu untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang ketiga. Hikmah yang keempat, Allah janjikan surganya ketika seorang menerima keadaan dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah atau musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga kepada orang tersebut. Ya. Jadi ketika ditimpa masalah, musibah ya, itu ujian bagi kita, itu kita harus bersyukur dan bersabar. Ketika kita bersabar, disitulah Allah berikan ganjaran yang besar, surga ganjarannya. Ya. Nah, ini yang sesuatu yang berat. Ya. Jarang kita menimpa musibah itu bersyukur mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Ala kulli hal, apapun yang terjadi gitu. Ya. Mungkin ketika kita diterima musibah, awalnya mungkin kita kesal atau awalnya kita sedih ya, merasa terpukul ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya kan. Tapi setelah itu harus kita kembalikan lagi, harus kita rubah lagi, kita bersyukur bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dirubah mindsetnya, atau dirubah perasaannya, itu dirubah. Ya, bukan tidak boleh bersedih, bukan tidak boleh kesal, atau bukan tidak boleh kita lara gitu ya, berduka cita, tidak. Tapi harus setelah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam yang maknanya, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Ini lanjutan hadis tadi ya. Jadi firman Allah di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dan dia bersabar, Allah akan menggantikan surga baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima, hikmah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah nikmatnya seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya itu. Ya. Sebagaimana ini disebutkan dalam surah Ibrahim ya, ayat ke-7.
Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, ya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita bersyukur, Allah janjikan akan menambah nikmat yang kita peroleh itu. Nah, ini bisa kita rasakan masing-masing dalam pribadi kita. Ya, apapun itu, ya. Coba kita rasakan. Ini kita peroleh karena apa? Ya. Ini kok bisa begini gitu ya? Ternyata karena kita bersyukur. Alhamdulillah, ya kan? Allah tambah gitu. Bersyukur punya motor, ya kan? Bersyukur kita. Apa tandanya bersyukur? Apa yang Allah berikan itu kita manfaatkan untuk meningkatkan syukur tadi. Kita buktikan kalau kita bersyukur itu, ya kan? Diberikan kendaraan, dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk pergi ke masjid, untuk sesuatu yang baik-baik gitu. Nah, itu salah satu indikatornya bersyukur. Allah beri nikmat, nikmatnya itu, hartanya itu bisa dia pergunakan untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, ini indikatornya. Insya Allah Allah tambah gitu. Ya. Punya istri yang bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah Allah tambah. Bukan istrinya Pak ya, kenikmatannya. Nah, jadi tambah istri itu bukan suatu tambah kenikmatan juga, ada juga musibah. Maksudnya begini, bersyukur kita dengan istri kita yang membuat kita bisa taat kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Ya, bukan istrinya yang ditambah. Nah, kita nggak tahu nikmat itu yang mana yang ditambah Allah. Nah, ini rahasia Allah itu Pak, ya Pak Ilal ya, rahasia. Jadi bukan misalnya kita bersedekah pagi ini 10.000, bukan dia hitungannya matematika Pak, nanti siang dapat 20.000, bukan gitu hitungannya. Tapi ini rahasia Allah, akan Allah berikan lagi nikmat-nikmat lain sesukanya Allah gitu. Ya kan? Bersyukur kita tinggal di komplek kita ini ada masjidnya, mudah kita ke masjid. Allah tambah kenikmatan lain. Ya kan? Dulu masjid kita kecil, darurat, sekarang sudah bagus, tambah indah. Ya kan? Ada lagi kenikmatan lain yang Allah tambah yang kita tidak tahu. Tiba-tiba Allah permudah saja usaha kita, atau tiba-tiba kok mudah saja urusan ini yang nggak mungkin sama orang mungkin sama kita. Itu bukan urusan kita, bukan kekuatan kita, itu kekuatan Allah. Ya. Ketika kita ingkar, ini banyak yang kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat orang diazab oleh kesenangannya sendiri, oleh hartanya sendiri. Ya. Kita lihat orang diazab dengan hartanya sendiri. Coba Bapak lihat Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang korupsi, ya, yang menipu segala macam, yang selingkuh, ya kan? Yang korupsi itu bukan orang-orang miskin ya, Bu ya. Lah istilahnya apa lagi yang dia perlukan gitu. Sampai 271 triliun. Itu untuk apa uang itu ya? Kalau 1 triliun ini 1000 miliar kan Pak? Awak semiliar saya baca cara mabihannya. Ini 271 triliun. Ya kan? Cemana cara dia menikmati? Enggak dapat dia menikmati hartanya itu lagi. Ya kan? Orang punya rumah mewah, nyaman, ya kan? Diperbudak oleh rumah itu
sibuk aja dengan rumah, punya mobil mewah, ya kan? Tidak tantu azan. Nah, ini salah satu indikator diazab oleh hartanya. Ya kan? Orang azan maghrib kan nikmat kita tuh Pak, azan pergi ke masjid. Ya kan, kalau di komplek kita ini kata Pak Hilal kayak Madinah Pak ya. Tiba azan orang berdoyong-doyong ke masjid di jalan utama itu kan. Rame itu kan. Ada orang yang nggak bisa menikmati itu. Udah maghrib dia masih sibuk aja. Entah apa yang dikejarnya. kadang geli kita, kasihan kita. Kasihan kita Pak. Oto yang dicuci. Walau oto itu kubuhnya bikonya. Kan ada waktu lain gitu, bukan tidak boleh. Kayak apa ketika kamu mau sholat nih banyak saya urusan. Ini salah satu azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak syukur atas nikmat itu. Sulit. Dia nampak lapang tapi sulit, nampak lapang tapi sempit. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Karena janji Allah ini benar. Ya, janji Allah itu tidak ada yang tidak benar. Bersyukur kita Allah tambah, ingkar kita azab Allah sangat pedih. Macam-macam kejadian, bukan seperti sekarang ada musibah macam-macam, wallahu alam lah. Ini azab atau musibah atau apa namanya bencana gitu kan. Kemarin Ustaz ada membedakan antara bencana dan musibah, ya kan? Kalau musibah ini karena perlakuan kita sendiri, ya kan? Banyak juga yang mengatakan udah ada hutan di atas tuh lagi. Ini musibah habis. Kemarin ada takziah ke si Junjung Pak. Illegal loggingnya banyak luar biasa. Kayu-kayu gadang tuh Pak, malam keluarnya dari hutan tuh. Malam keluarnya Pak Is. Nah. Jadi ini mungkin musibah. Ala kulihal ya kan. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kelima. Yang keenam yang terakhir, hikmah kita bersyukur kepada Allah, diampuni dosa-dosanya sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah SWT akan memberinya pahala yang baru lagi. Alhamdulillah, pahala lagi. Kemudian apabila ia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kali, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Ya, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Jadi syukur ini ya perintah agama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau perintah agama berarti kita wajib lakukan, laksanakan dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita biasakanlah bersyukur yang utama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita dikasih atau dibantu seseorang, alhamdulillah dulu ucapkan baru terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi kita kembalikan dulu kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baru manusia ini kan perantara. Jadi melalui si Bapak ini kita dibantu, itu misalnya kan kita ucap alhamdulillah dan berterima kasih kepada yang membantu kita menjadi perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita lupakan dan kita selalu biasakan menyebut ya, setidaknya menyebut di dalam mulut alhamdulillah ya, dengan mulut dan menyematkannya di dalam hati bahwasanya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, hikmah dari rasa syukur. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah Allah akan tambah nikmat-nikmatnya bagi kita semua. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam